Iya, sekarang kalau masalahnya di perban, bagaimana wudhunya? Kalau perban itu bukan di anggota wudhu, maka nggak masalah. Yang masalah itu kalau ketika di perban itu di anggota wudhu, maka sebelum di perban itu sebaiknya sudah punya wudhu dulu, sehingga nanti ketika mau wudhu itu tinggal diusapkan di atas perbannya, tidak membuka dulu kalau memang itu lukanya parah, kalau memang kena air. Jadi sebelum diperban itu punya wudhu dulu, diwudhoi dulu. Nah nanti ketika sudah diperban maka cukup di atasnya saja. Kalau itu kepayahan lagi, Ustazah nggak mungkin nanti terkena air juga, nanti airnya nggak kering-kering dalamnya, pakai tayammum. Gampang ibu ya? Kontrol. Pakai tayammum. Paham? Oke. Barangkali menyusahkan lagi Ustazah di atas perbannya juga, nanti kalau kena air gimana? Misalnya diusapin air nanti malah lukanya nggak kering-kering, airnya jadi lembab, malah jadi semakin nggak kering misalnya gitu ya. Maka cukup dengan tayammum. Tayammumnya bisa dicampur dengan wudhu ya Bu ya. Tayammum yang di anggota wudhu misalnya ada tangan. Tayammum kan anggotanya cuma tangan dan wajah ya Bu ya. Tangannya yang diperban, wajahnya bisa dialiri air, tapi untuk tangannya yang tayammum. Atau mungkin seperti tadi yang sebelum diperban sudah punya wudhu, maka cukup diusapkan air di atas perbannya. Niku sakit seperti itu. Berarti nggak ada kata lain, yang telah diperban berarti orang sembahyang, tidak ada seperti itu. Yang orang bisa wudhu sih, berarti yang rasa sembahyang, yang bonus rasa orang tahu sembahyang, nggak seperti itu. Ada caranya, dan semua caranya dimudahkan dalam Islam, tidak ada yang memberatkan sama sekali. Paham ya? Yang lainnya silakan. Bu Ustazah, mama saya kan lagi sakit, terus udah linglung loh, itu diharuskan tetap sholat, terus cara wudhunya gimana? Oh, iya. Udah rada pikun. Iya, ini buat semua orang lupa. yang merawat orang sakit ya, ini semuanya kita juga akan jadi orang tua, mudah-mudahan gak ada yang pikun. Nah ini makanya ahli baca Quran Allah nggak pikun. Semuanya ya, ini yang punya orang tua. Nggak pikun pun kadang ya, namanya orang sakit stroke udah nggak bisa gerak, juga susah itu ya dia sholatnya. Tidak ada keringanan untuk dalam hal sholat itu, nggak ada terusan lagi sakit berarti nggak usah sholat, nggak ada. Ini kewajiban yang menggoni kita, yang menggoni selaku anaknya itu berkewajiban untuk membantunya bisa melaksanakan sholat secara sah. Nah gimana kalau orang gitu? Jadi saya termasuk bapak saya itu di rumah itu termasuk kadang beliau itu bangun, kan beliau tidur jam 10 siang, bangun itu langsung sholat. Saya tanya, bapak sih sholat apa? Subuh. Jam ini tadi kalau nggak ya, kan jam 11 pagi. Bukan bisa kadang seperti itu. Nah kita yang membantu. Bahkan ketika bacaannya itu udah nggak bisa sama sekali, linung udah kelalen babar belas sampai Fatihah kelalen. Nah kita yang membantu pertama dari wudhunya ini ya. Mohon maaf masih bisa gerak, masih bisa bisa. Cuman udah lupa. Udah ya, masih bisa ke kamar mandi ya. Jadi wudhu masih bisa ya. Udah nggak bisa itu tangannya itu. Iya, berarti Mbak yang wudhoni. Dibantu kita ya. Iya, udah dibantu ya, berarti nggak apa yang wudhunya ya. Iya. Setelah wudhu, nah kita tetap yang namanya orang perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tetap seperti itu ya Bu ya. Nah, misalnya ibu nganggo rukun kangelan. Misalnya nih, mengguru kayak yang ribet-ribet pun, pakai kan yang penting bisa menutup auratnya, pakai kerudung yang besar, pakai kaos kaki boleh Bu, ya. Nah itu seperti itu boleh. Kemudian setelah itu kita bantu untuk sholatnya. Wisma saniki niat usolli fardhu dzubri. Walaupun kita yang niat, kita yakin hatinya itu nggak linglung. Dan kita yakinnya hatinya nggak linglung. Mungkin mulutnya linglung, pikirannya linglung, tapi kita yakin hatinya nggak linglung. Kayak orang koma itu hatinya masih bisa hidup. Ya, kita yakin hatinya hidup. Nah, mbak ini yang menungguin itu yang ngomong. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbir ma Allah. Kalau tangannya nggak bisa, gerakan dengan tangan kita. Allahu Akbar. Ibu-ibu nggak usah yang panjang-panjang, cari yang fardunya saja, yang rukunnya saja, nggak usah Allahu Akbar kabiro. Kalau itu bisa, maksudnya bisa lama ya nggak apa-apa. Kalau ternyata nggak bisa lama, namanya orang lagi sakit itu susah. Suruh lama-lama ya kasihan juga. Ibu langsung ambil rukunnya, Fatihah ya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Jadi kita yang
Berarti sampai 4 rakaat Iya, tetap. sampai 4 rakaat tetap nggak ada keringanan terus jadi 2 rakaat. Ya, karena kalau yang namanya di qasar, diringkas itu harus menempuh marhalatain, menempuh jarak sampai 80 kilo. Kalau di rumah kan nggak menempuh kemana-mana, ya. Tetap seperti itu, tapi kita yang menggerakkan dan kita yakin hatinya tidak mati, itu saja. Ya, walaupun dohirnya itu linglung, orang ngomong apa-apa hasil sadar, tapi kita yakin udah hatinya yang bisa seperti itu. Itu aja, itu ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang ini yang sudah nggak bisa bergerak, misalnya udah dalam keadaan stroke, ya. Nah, ini sholatnya untuk meringankan bisa dijamak, bisa dijamak. Jamak itu apa Ustazah? Dikumpulkan 2 waktu sholat jadi 1 waktu. Contohnya gini. Ibunya mungkin ada orang tua, ada mungkin siapa di situ yang maksudnya untuk melangkah saja udah nggak bisa. Bolak-balik ke kamar mandi kan mesti payah ibu. Nah, apalagi yang sudah pakai pampers, mohon maaf ya. Nah, ini kita Islam itu indah Bu, boleh dikumpulkan 2 waktu sholat jadi 1, tapi nggak dikosor 4. Jadi waktunya ya kayak itu tadi, zuhur sama asar, maghrib dengan isya. Nah, begitu duhurnya tarik ke waktu asar, ya, duhurnya tarik ke waktu asar. Nah, begitu mendekati waktu asar, mohon dimandikan, pampasnya diganti, semuanya kita yang merawat seperti itu, ya, diganti semuanya, dicewoki semuanya, barangkali mau BAB mau apa diresik nakabe, bersih semuanya, pampasnya diganti. Tolong Bu, namanya merawat orang udah tua kayak merawat bayi itu, kasih kayu putih, kasih bedak, jadinya bayinya enak, ya. Itu merawatnya seperti itu. Yang namanya orang tua itu juga udah yang namanya gampang masuk angin, dikasih kayu putih. Pakai telon boleh, pakai kayu putih boleh, baru habis itu dikasih pampers dan ditempel-pel dulu, jangan kasih terus di pampers sih, kasihan Bu nanti kulitnya pada iritasi, ya iritasi akhirnya. Nah, setelah itu dipempesi. Nah, setelah asar, begitu asar ya, dia sholat asar langsung bilang sholatnya dijamak kali duhurnya di takhir tadi. Ini artinya duhurnya jamak takhir. Mbak-mbaknya lagi yang memandoni lagi nggak apa-apa. Nah, nanti maghribnya tarik lagi ke isya. Waktu isya itu lama, tarik ke isya, dan isyanya itu menjelang subuh saja. Nggak apa-apa sekalian maghrib isya subuh sekalian. Jadi maghrib dengan isya, isyanya masih ada waktu isya, tarik aja ke paling terakhir, 3:30 misalnya. 3:30 udah dalam, jadi mulai jam 3 udah dibersihkan semuanya. Sekarang pampasnya ganti semuanya, bukan mama atau bapak pengen nggak apa-apa. Bu, mohon maaf Bu, jangan kita melakukan pokoknya persis kayak bayi Bu. Kadang karena kebanyakan itu orang yang stroke akhirnya untuk BAB saja susah. Mohon maaf, saya pernah yang secara di medis itu sampai kadang BAB itu kayak bibir gitu Bu, kecil-kecil, nggak lancar itu enggak. Kadang seperti itu karena kebanyakan duduk Ibu. Jadi kayak bayi lagi. Nah, kadang kalau kesusahan tikodeki kita yang nggak pakai ada kan Ibu ya, untuk sarung tangan kan ada. Nah, itu sampai habis selesai semuanya, pipis muter ya, yang aja diganyang Ibu. Yang sabar, aja terusan ini jujur orang ngomong lagi ngomong jangan gitu ya. Jadi sampai ketika mau selesai pengen pipis bukan pengen pipis waktu itu terus ngomong burung kampung. Nah, habis itu selesai, setelah selesai semuanya lagi. Tadi kan udah jam 3 udah mulai, ya mungkin udah sampai jam 3:30 mulai dibedakin di apa semuanya sampai jam 3:30. Nah, Ma atau Bapak atau mungkin siapa sekarang sholat maghrib dengan isya, maghribnya dijamak tak? Nah, Bapak atau Mama mungkin nunggu waktu subuh karena subuh sekarang jam 4. Insya Allah kuat nih, boten pipis, boten ngantuk, kuat. Nah, habis sholat jamak takhir maghrib dengan isyaknya, kemudian ibu-ibu itu nyuruh baca apa sholawat berapa kalau nanti waktu subuh. Habis subuh, nah saniki sholat subuh nih. Jadi akhirnya dia bisa sholat sempurna tanpa meninggalkan dan tanpa harus nanti ngodoni, tanpa nanti ketika dia meninggal harus disalih karena sholatnya sudah sempurna sesuai dengan syarat rukun paham. Jadi seperti itu Bu. Dan meladen ini juga mohon maaf yang sabar semuanya yang sabar. Kemudian kalian kata sini pun, kemudian awak itu ibu niku di pangkuman ini ya Allah. Lagi mangan sing namanya kalau dibuang bayi ini boten ya. Biasa boten nopo-nopo.
lagi mangan diompoli ya biasa mboten apa. Nah sekarang tugas kita birrul walidain. Masya Allah Bu, ketika orang tua sudah nggak ada, Allah nyabut pahala kita. Untuk birrul walidain sudah tinggal kita paling bisa kirim doa termasuk amal yang tidak terputus ya Bu ya, doa dari anak-anak yang soleh-solehah. Makanya Ibu biar Masya Allah besok dibalas sama semuanya. Jangan Ibu miris yang orang dia anak terima. Masya Allah banyak amalan yang lain. Yang penting kita bisa birrul walidain sama orang tua kita. Orang tua yang sudah nggak ada kita doakan terus minta sama Allah, ya Allah ampuni ya Allah, pokoknya minta diampuni semuanya. Apapun kesalahannya ya Allah, pandang semua kebaikannya ya Allah, ampuni semua kesalahan orang tua kami ya Allah. Kemudian apabila ada kebaikan orang tua yang dulu semasa hidupnya sering dilakukan, kita teruskan kalau memang kita bisa meneruskan. Kemudian orang tua mikulo saat bilang dia mesti santunan anak yatim semini, teruskan kalau bisa. Kemudian orang tua yang saat anak kayak mesti, nah kayak teruskan kalau memang kita bisa. Itu tanda-tanda kita jadi anak yang soleh. Itu seperti itu. Nah makanya yang masih punya orang tua, Masya Allah itu masih ada pahala, ada ladang surga birrul walidain. Jangan pernah kita kok nggak mau, jangan pernah kita gimana jijik dengan orang tua kita, jangan, karena itu adalah pahala yang tidak ada bandingannya. Jadi Allah itu setelah suruh menyembah Allah itu di Al-Quran itu banyak wabil walidaini ihsana, itu sering ayat Quran itu banyak sekali. Habis disuruh menyembah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, itu terus seperti itu. Makanya jangan pernah kita lupakan untuk selalu birrul walidain, dan untuk birrul walidainnya kepada orang yang sudah tidak ada tentu saja dengan mendoakannya dan teruskan amalan kebaikannya. Mananya tak benar saja orang dua paha ya Allah, tapi saben apa ge selalu sedekah buat teruskan. Itulah yang bisa mengikat antara kita dengan orang tua kita. Ya, mudah-mudahan tidak cuma kumpul di dunia, kumpul di akhirat, di surganya. Amin. Yang lainnya, monggo silakan. Kata nih Mbak. Yang lainnya silakan. Tangan mudah lagi tentang manfaat waktu nggih. Iku perlu wudu napa mboten ta?